Ibadah penutupan tahun pelayanan PW GKI Klasis Kerong Arso 10 25 November 2023. Sini roke bar supineno manfasna yo umindi daye heskel yam nakwaro
Saya tahu bahwa setiap kita Bapak saudara, dalam hari ini kita mengucap syukur atas kejayaan yang kita lakukan di dalam kehidupan, baik di jemaat maupun di klases. Pada umumnya kita semua melakukan banyak aktivitas pelayanan yang pada ujung-ujungnya tentu kita sendiri yang akan merasakan akibatnya kemudian di dalam kehidupan kita. Saya tahu bahwa Bapak saudara saya, ketika kita menjalani hidup ini, meskipun kita selalu ada dengan Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan, tetapi ada saja kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan. Mengapa usaha ibu-ibu gagal? Mengapa anak-anak tidak jadi pendengaran kepada orang tua? Mengapa suami dan istri harus tertinggal? Mengapa persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini tidak kunjung selesai? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan kita bekerja, tetapi persis seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, kita bekerja untuk mendapatkan upah, tetapi kita mendapatkan upah yang ditawari dalam pundi-pundi yang kebobol. Begitu kita akan keluar iman selanjutnya. Inilah yang dialami oleh bangsa Yehuda setelah mereka pulang dari Babel. Yerusalem pada saat itu mereka harus kembali membangun kehidupan mereka dalam puing-puing pembangunan kembali sesudah mereka mengalami kehancuran dalam kehidupan. Bukan saja itu, mereka juga mengalami bagaimana tingginya biaya hidup, dan pada akhirnya semangat hidup mereka menjadi semakin marah dan tidak senang. Dan sebab itu Nabi Hagai datang menyampaikan kepada mereka, mengajak mereka melalui hati dan surat emas supaya mereka membangun kembali baik. Apa itu yang kita Sakiki singa Yehuda, Sakiki Iremano, so Iremano, Iriapa Puayo, Ras Mundiri, Ruang Manjana.
Yang saya hormati Ketua Koordinator PW Wilayah 1 hingga Wilayah 4 yang berkenan hadir di sore siang hari ini. Yang saya hormati Ketua-Ketua PW 37 Jemaat Seklasis GKI Kero, dan yang saya kasihi Ibu-Ibu PW Jemaat Seklasis GKI Kero yang boleh hadir di siang hari ini. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kesehatan, terutama nafas hidup, kekuatan, hingga kita ada di penghujung tahun, ya, belum sampai November Desember, tapi kita sudah ada di November. Di hari ini tanggal 25 November 2023. Itu berarti Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih menyertai kita sehingga kita boleh berkumpul dengan satu sama yang lain, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi. Untuk itu pelayanan kita selama 1 tahun. Untuk itu sebelum saya menyampaikan, saya absen dulu karena kami diminta titipan dari Bapak Ketua Klasis. Kero, mohon supaya angkat tangannya, ya. Kero, inovasi, begitu. Inovasi, Kero, inovasi. Tuhan berkati. Yang pertama, apakah kita sudah bersehati? Pertanyaan ini akan kita bawa sampai dengan tanggal 2024. Yang akan memasuki tahun pemberdayaan dengan nilai kebersamaan. Apakah pembaruan itu sudah membantu kita dan sudah membuat kita bersehati supaya kita bisa berdaya? Satu hal saya mengucap syukur
sekali pemimpin paduan suara dan Bapak Guru di jemaat, supaya besok kalau datang menyanyi lagi di jemaat yang lain, kita merapikan kertas sepanggal ini baru baca lagu, tapi lagu semua semuanya ada. Kami itu ada kurang lebih 200 lebih lagu yang kita salah menyanyi, 200 lebih lagu yang kita salah menyanyi. Contoh tadi saja lagu Bintang 392 itu salah menyanyi kita, ya. Ku berbahagia yang hidupku, Yesus kembali kepunyaanku, harusnya begitu, tapi kita salah menyanyi. Nyanyian Rohani 97, Tuhan dalam hadir dalam rumah ini, Dekom sambung terus, hai sembah sujud di sini, padahal itu ada tangan. Hai sembah sujud di sini. Jadi kalau kita hitung sudah 200 lebih lagu yang masuk untuk kita salah menyanyi. Yang pertama adalah SDM, yang kedua ekonomi, yang ketiga keuangan. Jadi ibu mulai memberdayakan usaha-usaha di jemaat supaya ekonomi PW dapat ditingkatkan. Ya, SDM harus baik, harus ada pelatihan supaya bisa membangun ibu-ibu yang persekutuan dan juga usaha-usaha ekonomi. Kita tidak bisa lagi berharap untuk membuat proposal, tidak ada. Itu bukan pemberdayaan. Kalau kita mau melakukan misalnya perjalanan wisata rohani kemana, kita buat proposal ekspansi itu sudah lagi waktunya. Tapi kita harus berusaha. Yang tadi pembacaan itu saya terisi untuk Ibu Pendeta Lina begini. Tanggal 3 Desember besok kita mulai dengan KPN pertama. Jadi jemaat-jemaat meja adat mimbar itu umum sampai tanggal 24 pagi. Ini mau majelis. Perhatikan, meja adat mimbar itu umum sampai dengan tanggal 24 pagi, ibadah minggu pagi. Nanti malam baru bisa berubah dari putih. Iya ya, begitu. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tahun 2023, Tuhan Yesus itu baik sekali untuk kita. Ada yang pergi, tapi ada juga yang lahir. Mama Fahmi Selani hari ini dari malam ya, Tuhan panggil kembali dalam kekuasaan Tuhan. Tapi di hari ini di tengah-tengah jemaat Galilea kita merayakan ulang tahun dari Bapak Pendeta yang ke-50 tahun. Berikan aplaus. Setengah abang berarti sudah mulai masuk untuk hitung rambut putih di kepala. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan kasih pesan dari Gereja Klasik ini supaya kita mempersiapkan diri untuk memasuki tahun pemberdayaan dengan baik. 3 hal tadi tolong diperhatikan, SDM, ekonomi dan keuangan kita perlu tingkatkan supaya kita diberdayakan oleh diri kita sendiri, tapi juga dalam persekutuan. Tuhan memberkati kita. Saya mempersilakan kita sekalian untuk berdiri. Hari ini secara resmi kita akan menutup tahun pelayanan PW GKI Klasis Kerong, dan kita mempersiapkan segala sesuatu menyangkut program tapi juga keuangan kita untuk menuju ke tahun 2024, dan kita akan bertemu di tahun 2024 dalam kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu dengan menyebutkan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, secara resmi tahun pelayanan 2023 PW GKI Klasis Kerong, saya bersama Badan Pekerja Klasis menutupnya.
mundo dobero